Pernahkah kalian mendengar legenda tentang sebuah kota metropolitan megah yang tidak pernah tercatat di peta dunia? Sebuah kota gaib berlapis emas yang peradabannya jauh melampaui teknologi manusia modern. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini, kita akan membahas kisah nyata mengerikan seorang kurir paket yang tidak sengaja menembus portal dimensi kota gaib Saranjana di Kalimantan. Sebelum kita mulai masuk ke portalnya, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Apakah di daerah kalian ada juga kisah tentang kampung gaib atau pasar setan yang tak kasat mata? Kirimkan cerita atau mitos daerah kalian ke email di deskripsi atau tulis langsung di kolom komentar. Siapa tahu cerita dari kampung kalian yang akan kami angkat di video selanjutnya. Sekarang, pasang earphone dan matikan lampu kamar kalian. Mari kita mulai perjalanannya. Andi adalah seorang kurir ekspedisi yang sudah bertahun-tahun hafal setiap pelosok jalanan di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pekerjaannya mengantarkan puluhan paket setiap hari, membuatnya tidak asing dengan alamat yang berada di pelosok hutan. Namun sore itu, saat hujan gerimis mulai turun, kepala gudang memberikan satu paket terakhir yang wujudnya sangat aneh. Bukan kardus biasa, melainkan sebuah kotak kayu jati berukir rapi tanpa resi digital. Hanya secarik kertas kusam bertuliskan alamat pesisir tebing yang sudah lama terbengkalai. Kepala gudang menawarkan bayaran 5 kali lipat jika Andi mau mengantarkannya malam itu juga. Tergiur oleh uang tambahan untuk biaya rumah sakit ibunya, Andi langsung menyanggupi tawaran tersebut tanpa banyak tanya. Ia memasukkan kotak kayu misterius itu ke dalam tas keranjangnya dan melaju membelah gerimis senja. Jalan aspal perlahan habis, berubah menjadi jalan tanah berlumpur yang diapit oleh rimbunnya hutan lebat Kalimantan yang terkenal sangat angker. Semakin jauh motor Andi melaju ke dalam hutan, sinar matahari sore seketika tertelan oleh pekatnya kabut putih. Jarum jam di tangan Andi menunjuk tepat ke angka 6 sore, waktu pergantian hari yang sangat dihindari oleh warga lokal. Suasana jalanan tanah itu mendadak mati dan sunyi senyap, bahkan deru mesin motor Andi terdengar meredam aneh. Hanya ada suara derik serangga hutan yang iramanya terdengar semakin lama semakin ganjil di telinganya. Tiba-tiba, sorot lampu depan motor Andi menangkap wujud sebuah gapura batu raksasa yang membelah jalan tanah tersebut. Gapura itu berukir kaligrafi kuno yang menyala keemasan, menembus tebalnya kabut malam yang membeku. Selama 10 tahun menjadi kurir di daerah ini, Andi sangat yakin tidak pernah ada bangunan semegah itu di tengah hutan. Namun karena layar GPS di ponselnya mendadak mati total, Andi nekat menarik tuas gasnya melewati gerbang misterius tersebut. Begitu ban motornya melewati batas bayangan gapura, suasana di sekeliling Andi berubah total dalam kedipan mata. Jalanan tanah berlumpur tadi lenyap, berubah menjadi jalan aspal hitam yang sangat halus, lebar, dan mengkilap. Kabut putih yang pekat perlahan terangkat ke udara, memperlihatkan pemandangan yang membuat jantung Andi nyaris berhenti berdetak. Di depan matanya, terbentang sebuah kota metropolitan raksasa yang bermandikan lautan cahaya beraneka warna. Gedung-gedung pencakar langit menjulang luar biasa tinggi hingga ujungnya menembus awan malam. Bentuk bangunannya sangat futuristik, berkilau memantulkan cahaya keemasan, seolah dindingnya terbuat dari kristal dan emas murni. Di atas udara, Andi melihat kendaraan-kendaraan berbentuk aneh melayang cepat tanpa mengeluarkan suara mesin sedikit pun. Andi mengerem motornya mendadak, mengusap matanya berkali-kali karena yakin ia sedang berhalusinasi parah.
Namun hawa dingin dan aroma bunga melati yang tertiup angin ke wajahnya terasa sangat nyata dan mengikat kesadarannya. Andi menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai mengucur deras membasahi kerah jaket seragamnya. Ia perlahan menyadari satu legenda kuno paling ditakuti yang sering dibicarakan oleh para sesepuh di Kalimantan. Malam ini, takdir telah membawanya masuk melewati portal tak kasat mata, menuju dimensi kota gaib Saranjana. Meski seluruh tubuhnya gemetar hebat dikuasai ketakutan, rasa penasaran yang besar memaksa Andi untuk terus melajukan motornya. Ia menyusuri jalan raya kota gaib itu yang diterangi oleh lampu jalan tanpa tiang yang melayang di udara. Di trotoar yang sangat bersih, tampak hilir mudik penduduk kota yang berpenampilan sangat elegan dan modern. Mereka mengenakan pakaian berbahan sutra berkilau yang modelnya tidak pernah Andi lihat di dunia manusia. Fisik para penduduk kota itu sungguh mempesona, memiliki kulit putih bersih dengan wajah yang luar biasa rupawan. Namun ada satu keanehan yang membuat bulu kuduk Andi meremang tajam saat ia memperhatikan mereka lebih dekat. Cara mereka berjalan terlihat sedikit mengambang, seolah telapak kaki mereka tidak benar-benar menginjak permukaan aspal. Dan yang paling mengerikan, tidak satupun dari mereka yang memiliki garis lekukan vertikal di atas bibir atau piltrum. Andi segera memalingkan wajahnya, mengingat pesan kakeknya agar tidak pernah menatap mata penghuni alam gaib secara langsung. Ia melirik kembali ke secarik kertas alamat di tangannya, lalu melihat ke sebuah gedung raksasa berbentuk piramida kristal di ujung jalan. Gedung itu memiliki ukiran nomor yang persis sama dengan alamat tujuan paket kotak kayu di keranjangnya. Dengan napas tertahan, Andi membelokkan motornya memasuki pelataran megah gedung kristal tersebut. Baru saja ia memarkirkan motornya yang terlihat sangat usang di tengah kemegahan itu, pintu kaca otomatis terbuka. Keluarlah seorang wanita berwajah sangat ayu dan cantik jelita, mengenakan gaun keemasan yang memancarkan cahaya redup. Wanita itu berjalan menghampiri Andi dengan senyum yang sangat manis, namun terasa sangat dingin dan tanpa emosi. Andi segera mengeluarkan kotak kayu jati dari tasnya dengan tangan yang bergetar hebat. Terima kasih sudah mengantarkan barang pesanan saya, anak manusia. Sapa wanita itu dengan suara merdu yang menggema di kepala Andi. Andi hanya bisa mengangguk kaku, menyerahkan kotak kayu itu tanpa berani menatap wajah sang wanita lebih dari sedetik. Saat tangan mereka tidak sengaja bersentuhan, kulit wanita itu terasa sedingin balok es yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Wanita itu membuka kotak kayu tersebut, namun Andi tidak bisa melihat apa isi di dalamnya karena tertutup bayangan. Sebagai ucapan terima kasih karena kau sudah bersusah payah kemari, terimalah hidangan ini, ucap wanita itu dengan senyum melebar. Dari balik punggungnya, ia mengeluarkan sebuah nampan emas berisi buah-buahan segar dan secangkir minuman berwarna merah delima. Aroma hidangan itu luar biasa wangi, seketika memicu rasa lapar dan haus yang sangat hebat di perut Andi. Pikiran Andi mulai berkabut, tangannya nyaris bergerak sendiri untuk mengambil buah apel merah yang terlihat sangat lezat di nampan itu. Tepat di saat jari Andi hampir menyentuh makanan dewa tersebut, sebuah kilatan memori masa kecil menyentak kesadarannya. Suara kakeknya mendadak terngiang jelas di telinganya, seperti alarm tanda bahaya yang memekakkan telinga. Jika kamu tersesat di alam mereka, jangan pernah sekalipun menyentuh apalagi memakan hidangan yang mereka berikan. Sekali kau menelan makanan alam goib, maka ragamu tidak akan pernah bisa kembali pulang ke alam manusia selamanya. Sadar bahwa ia sedang dijebak oleh kenikmatan ilusi,
Andi segera menarik tangannya kembali ke dada. "Maaf, Nyai. Saya sedang puasa, tidak bisa menerima makanan ini," tolak Andi dengan suara terbata-bata dan tubuh bergetar. Seketika itu juga, senyum manis di wajah wanita rupawan itu menghilang tanpa bekas. Raut wajah cantiknya berubah menjadi sangat kaku, dingin, dan menatap Andi dengan sorot mata hitam yang mematikan. Seiring dengan penolakan Andi, atmosfer di sekitar gedung kristal itu berubah drastis menjadi sangat mencekam. Lampu-lampu kota yang tadinya benderang mempesona, kini mulai berkedip-kedip cepat memancarkan cahaya merah darah. Udara yang tadinya sejuk dan berbau melati, seketika berubah menjadi sangat pengap dan berbau anyir bangkai yang menyengat. Penduduk kota di sekitar pelataran yang tadinya berjalan elegan, kini menghentikan langkah mereka dan serentak menoleh ke arah Andi. Ratusan pasang mata yang seluruhnya berwarna hitam legam menatap tajam ke arah kurir manusia tersebut. Wajah rupawan mereka mulai memudar, memperlihatkan wujud asli yang mengerikan dengan taring tajam dan kulit pucat bersisik. "Manusia sombong, kau menolak anugerah dari Saranjana," desis wanita di depannya dengan suara parau berlapis yang sangat menyeramkan. Nampan emas di tangan wanita itu membusuk, buah-buahannya berubah menjadi belatung raksasa dan minuman merahnya menjadi darah kental. Kepanikan meledak di ubun-ubun Andi. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke atas sadal motornya dan menendang engkol starter dengan sekuat tenaga. Mesin motor meraung keras memecah keheningan maut kota gaib tersebut. Andi menarik tuas gas dalam-dalam, memutar balik motornya dengan kasar hingga ban belakangnya berdecit di atas lantai kristal. Ia harus segera melarikan diri sebelum ratusan penduduk gaib itu merobek-robek tubuhnya menjadi serpihan. Andi memacu motornya menembus jalan raya kota yang kini telah berubah wujud menjadi pemandangan neraka. Gedung-gedung emas di sekelilingnya meleleh dan berubah menjadi tebing-tebing batu karang yang gelap dan tajam. Suara tawa melengking dan jeritan marah bergema dari segala penjuru, mengejar laju motor Andi yang melesat bak kesetanan. Di kaca spionnya, Andi bisa melihat bayangan hitam besar terbang menyapu udara, mencoba menggapai punggungnya. Angin malam yang sangat kasar menampar wajah Andi, namun ia sama sekali tidak berani menurunkan kecepatan. Matanya terus mencari celah kabut putih tempat ia pertama kali masuk menembus gerbang perbatasan tadi. Di ujung jalan aspal yang mulai hancur, ia akhirnya melihat cahaya keemasan dari kaligrafi gapura portal dimensi. Namun gapura itu perlahan mulai menutup, batu-batunya bergerak menyempit seolah ingin menelan siapa saja yang mencoba keluar. "Bismillah!" teriak Andi sekuat tenaga sambil menundukkan kepalanya hingga menempel ke stang motor. Ia memaksa motornya melesat menembus celah gapura yang nyaris menutup sempurna di depannya. Tepat saat ban depan motornya melewati batas batu terafir, sebuah cengkeraman dingin luar biasa berhasil merobek bagian belakang jaketnya. Pandangan Andi seketika menjadi putih menyilaukan, diikuti oleh ledakan suara dengungan yang membuat kedua telinganya menjadi tuli sesaat. Keseimbangan Andi hancur lebur saat ban motornya menghantam sesuatu yang sangat keras dan berbatu. Tubuhnya terpelanting jauh ke udara, berguling-guling dengan keras menghantam tanah basah yang dipenuhi semak belukar.
Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tulang rusuk dan bahunya. Pandangannya gelap gulita. Kesadarannya timbul tenggelam diiringi suara gemuruh ombak yang terdengar sayup-sayup menghantam karang. Ketika Andi perlahan membuka matanya kembali, udara segar yang lembab langsung memenuhi paru-parunya yang sesak. Ia terbatuk-batuk mengeluarkan tanah dari mulutnya dan mencoba merangkak bangun dengan sisa tenaganya. Di bawah cahaya bulan purnama, Andi menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalan aspal maupun kota kristal Saranjana. Ia tergeletak di sebuah padang ilalang yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan hutan yang sangat rapat dan gelap. Motor tuanya tergeletak tak jauh darinya, dengan kondisi mesin berasap dan stang yang bengkok parah. Namun hal yang membuat Andi langsung muntah ketakutan bukanlah kondisi motornya yang hancur. Tepat 3 jengkal dari ujung sepatu Andi, tanah itu terputus menjadi sebuah jurang tebing yang luar biasa curam. Di bawah sana, ombak laut yang ganas menghantam batu karang tajam, siap menelan tubuhnya jika motornya melaju sedikit lebih jauh. Andi meraba sisa robekan di punggung jaket seragamnya yang masih menyisakan hawa dingin es dunia gaib. Seketika ia menangis terseduh-seduh, bersujud di atas tanah basah, bersyukur kepada Tuhan karena nyawanya masih diselamatkan. Jika ia mengedipkan mata atau merespons makanan di kota gaib tadi sebentar saja, tubuhnya pasti sudah terjun bebas ke dalam jurang laut tersebut. Kota metropolitan Saranjana ternyata hanyalah ilusi setan untuk memancing manusia menuju kematian yang nyata. Andi tidak berani bergerak sedikit pun dari tempatnya hingga cahaya matahari pagi akhirnya menyingsing menembus kabut. Beberapa jam kemudian, seorang pencari kayu bakar lokal menemukan Andi yang menggigil kedinginan di bibir tebing angker tersebut. Bapak pencari kayu itu langsung beristighfar melihat lokasi Andi jatuh, karena tebing itu terkenal sebagai lokasi hilangnya belasan orang tanpa jejak. Andi segera dibantu berdiri dan dibawa turun menuju perkampungan warga terdekat untuk diberi kehangatan. Saat bercerita kepada tokoh masyarakat setempat, seluruh warga kampung terdiam pucat mendengar ciri-ciri kota yang Andi datangi. Mereka membenarkan bahwa Andi telah lolos dari jebakan warga kota gaib Saranjana yang sedang mencari tumbal penduduk baru. Paket kotak kayu yang Andi bawa semalam pun tidak pernah ditemukan lagi di sekitar tebing, menjadi misteri yang terkubur selamanya. Barang itu memang sengaja dipesan oleh penghuni alam sebelah untuk pancingan untuk jiwa yang serakah. Hari itu juga, Andi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai kurir ekspedisi pengantar barang. Trauma berat akibat melihat langsung wujud asli penghuni Saranjana membuatnya tidak pernah berani keluar rumah setelah maghrib tiba. Ia menyadari bahwa dunia yang kita tinggali ini berjalan berdampingan dengan dimensi lain yang tak kasat mata, dan sebuah garis tipis di antara dua dunia itu bisa robek kapan saja tanpa kita sadari. Kisah lolosnya Andi dari portal Saranjana dengan cepat menyebar luas menjadi buah bibir di seluruh tanah Kalimantan. Banyak pembuat konten atau paranormal dadakan yang nekat mendatangi pesisir tebing itu demi membuktikan keberadaan kota gaib tersebut. Namun tentu saja, portal dimensi itu tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang yang sengaja mencarinya dengan niat sombong. Saranjana hanya akan membuka gerbangnya bagi jiwa-jiwa malang yang lengah, tersesat, atau dibutakan oleh keputusasaan duniawi.
Legenda kota gaib Saranjana terus menjadi misteri abadi yang menyelimuti rimbunnya hutan Pulau Borneo hingga detik ini. Percaya atau tidak, banyak catatan sejarah dan peta kuno zaman kolonial Belanda yang secara aneh mencantumkan nama Saranjana di garis pantainya. Mereka ada di sekitar kita, membangun peradaban megah dalam keheningan dimensi yang tidak terjangkau oleh mata telanjang. Terkadang, hilangnya seseorang di tengah hutan bukanlah karena dibunuh binatang buas, melainkan karena mereka telah pindah ke warganegaraan. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kita harus selalu menjaga adab dan lisan dimanapun bumi kita pijak. Jangan pernah tergiur oleh tawaran harta atau kenikmatan ganjil dari sosok asing saat kalian berada di tempat sepi. Jika kalian mencium aroma wangi kembang di tengah jalan yang sepi, cukup percepat langkah kalian dan berdoa di dalam hati. Jangan biarkan rasa penasaran menuntun raga kalian masuk ke dalam jebakan kota yang tak berpenghuni. Terima kasih telah menemani perjalanan mistis menembus portal gaib Saranjana malam ini. Jika kisah nyata kurir Malang ini sukses membuat kalian merinding, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman kalian yang bekerja sebagai kurir atau sering bepergian di malam hari. Sampai jumpa di teror kota gaib selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menerima makanan dari tangan yang terasa dingin.